Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال في آية الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada lafaz yang pantas untuk kita lafazkan pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rezeki, ditambahkannya nikmat umur. Kita jadikan sarana umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk senantiasa menambahkan kebaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lewat umur ini semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dan mengurangi dari semua aktivitas-aktivitas keburukan kita, sehingga kita kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah yang terbaik dalam panutan kehidupan kita, yang beliau sendiri berjanji ana faratukum 'alal 'aud, aku tunggu kalian kata Nabi di telaga-telagaku. Karena setiap nabi wa inna likulli nabiyyin haudha, setiap para nabi itu punya telaga. Jadi yang punya telaga itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi semua para nabi punya. Dan setiap para nabi yang akan menjaga telaga-telaganya. Dan setiap para nabi berlomba-lomba di antara telaga yang disediakan oleh Allah untuk para nabinya, mana di antara telaga yang paling banyak dikunjungi. Maka semoga kita menjadi pribadi yang mengunjungi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jaminannya kata Nabi, siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan materi kita masih terkait dengan tauhid asma wa sifat. Sebuah tauhid keyakinan yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita, karena ini berbicara tentang masalah tauhid, bukan masalah furu'iyah. Kalau masalah furu'iyah terjadi perbedaan pendapat biasa.
Karena setiap ulama memandang sebuah hadis, mengambil sebuah kesimpulan hukum itu berbeda-beda. Tapi kalau tauhid ini diibaratkan seperti satu pohonnya. Tauhid itu pohon. Kalau hanya berbeda tentang masalah furu'iyah, selama akidah kita tidak sesat, maka insya Allah akan masuk ke dalam surga. Maka Nabi mengatakan, tafarraqat ummati, umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Kalau Nasrani, kata Nabi, menjadi 71. Kalau Yahudi jadi 73 golongan. Kalau umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Dan kemudian apa kata Nabi? Kulluhum finnar, semua golongan-golongan umatku itu di neraka. Kecuali hanya satu yang berada di dalam surga. Siapa itu ya Rasulullah? Inilah disebut dengan firqah an-najiyah. Firqah yang selamat, firqah yang sehat, firqah yang tidak sesat, yang disebut dengan ma'ana wa ashabi, yaitu orang-orang yang bersama denganku dan orang-orang yang bersama dengan sahabat-sahabatku. Maka apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati, kata Nabi, hendaklah kalian berdiri teguh di atas sunnahku. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku. Hadza sabili, ini adalah jalanku, kata Rasulullah. Dan Nabi berwasiat, wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan tetap berdiri teguh kokoh di atas sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Ketika kita berada di atas sunnah, berdiri di atas jalan yang benar, maka kata Rasulullah, Nabi itu pernah membuat sebuah garis. Ini siratal mustaqim, hadza sabili, ini adalah jalanku. Dan di antara jalan ini yang lurus, itu di samping kanan sama samping kiri ada gang-gang kecil. Yang ini, gang-gang ini kemudian ditutupi atau di situ dijaga oleh syaitan. Maka setiap orang berjalan di atas sunnah ini, maka sebelah kanan, sebelah kiri itu akan mengajak kita agar kemudian tersesat dari jalan yang lurus. Maka Nabi addu 'alaiha bin nawajid, genggam erat, gigit kalau perlu sunnah itu dengan gigi gerahamnya. Maknanya jangan pernah lepas sunnah ini agar kita kembali kelak di hadapan Rasulullah, kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika umat Nabi sudah antri, masalah akidah nanti, umat Nabi Muhammad antri untuk bisa mendapatkan haud telaga. Tapi kemudian paling banyak memang umat Nabi, karena Nabi berwasiat, tazawwajal waluda wal wadud. Kata Nabi, kalau engkau menikah, nikahi wanita-wanita yang penyayang, dan nikahi wanita-wanita yang potensinya banyak anak. Maka salah satu di antara jaminan wanita di surga itu adalah wanita al-wadud, wanita yang punya sifat penyayang. Yang kedua, wanita yang di surga adalah wanita yang punya anak banyak. Maka bersyukur ketika wanita punya anak banyak, potensi masuk surga lebih besar daripada yang punya anak sedikit. Ini jaminan dari Nabi. Maka kenapa Nabi minta menikah dengan wanita yang produktif, yang banyak anaknya? Karena Nabi akan bangga dengan jumlah umat nanti akan antri berbaris di haudnya. Tapi di antara umat-umat yang mengaku umat Nabi Muhammad, ada yang terusir oleh para malaikat. Ditanya, wahai malaikat, itu adalah umatku, itu adalah sahabatku, kenapa engkau usir wahai malaikat? Apa kata malaikat pada Nabi? Memang ini adalah umatmu, ini adalah sahabatmu, tapi engkau tidak tahu Muhammad apa yang telah mereka perbuat setelah kematian engkau. Maknanya jangan berbuat bid'ah, karena bid'ah itu salah satu penghalang orang untuk bisa mendapatkan haud. Maka bid'ah biasanya terkait dengan masalah akidah dan juga terkait dengan masalah amaliyah. Maka di sini penting sekali untuk kita bahas akidah ini, terutama asma wa sifat. Kita memahami ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah yang harus kita yakini, karena kita khawatir kemudian di antara 73 golongan kata Nabi semuanya finnar, illal wahid, hanya satu.
Siapa itu? Ma ana wa ashabi. Semoga keyakinan kita sesuai dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan juga yang dikenal oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan lanjutkan, ini sudah kita bahas kemarin sampai ke di sini, menghindari penyimpangan. Bagaimana untuk menghindari penyimpangan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, nama-nama indah, nama-nama yang baik. Makanya kalau nanti menggunakan asmaul husna itu, kalau dijadikan sebagai nama, maka depannya dikasih nama Abduh. Jadi biar pas. Seperti ada namanya Rahim. Ini sifat Allah. Jangan hanya dikasih siapa? Rahim. Karena nama Rahim itu adalah nama Allah. Nama lain dari nama Allah itu adalah Rahim. Maka yang tepat, nama agar benar dikasih nama Abdur Rahim, hamba dari Ar-Rahim. Ada namanya Al-Mutakabbir, yaitu Allah yang maha besar dan Allah yang berhak untuk bersifat sombong. Tapi ini gak tepat kalau dikasih nama, Pak. Buat nama Abdul Mutakabbir, kan? Hamba yang sombong. Jadi gak selamanya nanti tepat. Maka ada nama-nama, gak boleh dikasih nama Khalik. Khalik sendiri gak boleh. Kalau hanya Khalik saja. Kalau mau kasih nama Abdul Khalik atau Malik, nah kasih nama Abdul Malik. Allah punya 99 nama, fad'uhu biha. Maka ketika kita mau menyeru, gunakan nama-nama Allah sebagai bentuk pujian sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pernah contohkan di sini. Masih ingat pengantar sebelum doa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Siapa orang yang berdoa diawali dengan pengantar asmaul husna, sifat-sifat Allah yang baik ini, maka Rasulullah mengatakan doa itu pasti akan dikabulkan. Makanya kalau angkat tangan sebelum iqamah, sebelum mohon kepada Allah minta apapun, maka biasakan puji dulu Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon kepadamu. Permohonannya apa? Tidak ditampakkan terlebih dahulu, maka didahulukan pujiannya. Bi anni asyhadu annaka antallah, dengan sesungguhnya aku bersaksi antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. Al-ahadus la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang hak disembah illa anta, kecuali engkau. Al-ahadus samad, satu-satunya tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, satu-satunya zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, satu-satunya zat yang tidak ada yang setara dengannya. Ini kalau dibaca sebelum doa, doanya makbulah. Hafal? Dan sudah kan? Belum hafal? Dihafalin. Jadi sebelum angkat tangan itu, angkat tangan, baca selawat. Setelah baca selawat, kemudian angkat tangannya, doakan, puji dulu. Setelah itu baru sampaikan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya konteks dari sahabat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ini gampang kok. La ilaha illa anta. Selesai sampai situ. Tinggal hafalkan surah Al-Ikhlas. Al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Wa darul ladzina, di sini pembahasan kita 2 minggu yang lalu. Wa darul ladzin, dan tinggalkan. Siapa yang harus kita tinggalkan? Yulhiduna fi asma'i, alladzina yulhiduna fi asma'i, yaitu orang-orang yang
keluar dari kebenaran dalam menyebut nama Allah, yaitu menyimpang dari kebenarannya. Apa makna menyimpang? Salah satunya dipahami, yaitu ketika Asmaul Husna itu ditakwil, diartikan dengan arti yang berbeda. Seperti Allah turun di sepertiga malam. Turun, namanya turun itu berarti dari mana? Dari atas ke bawah. Tapi yang nggak selamanya turun dari atas ke bawah. Saya dari Jawa, kalau mau ke Madura turun. Turun. Nah, ini gimana caranya? Sudah kita pahami Allah turun. Tidak usah kemudian dipertanyakan. Kalau Allah turun di sepertiga malam di Indonesia, berarti Allah itu terlihat ketika orang berada di Amerika. Kenapa? Indonesia malam, di Amerika masih siang. Ini sudah beda. Beda apa? Ini sudah beda alam. Nggak usah jauh-jauh lah itu. Orang ketika berada di kubur, kata Nabi, kuburan itu menjepit. Bentuk jepitan kuburan itu, dua dinding kuburan itu akan menyatu, bahkan menjadikan dua tulang rusuk itu bisa sampai bertemu. Saking dijepitnya. Ini secara logika, mana mungkin kok bisa menjepit, padahal sudah dikasih kayu. Bahkan kalau digali ya tetap kok istilahnya lubang itu tidak menyempit dan juga tidak melebar. Bagaimana? Itu sudah beda apa? Sudah beda alam dan sudah beda dunia. Sudah nggak usah difikirkan bagaimana kok bisa. Nanti akan merasakan. Sama dengan seorang wanita Indonesia, tokoh ngomong. Mereka ngomong tentang masalah akhirat, tentang masalah surga, masalah neraka, masalah urusan akhirat, seolah-olah mereka pernah ke sana. Kan masa nunggu ke sana dulu baru? Oh, nggak mungkin, nggak ada siksa neraka. Mana buktinya? Kalau orang ngomong kayak begini, masa harus nunggu ke sana dulu disiksa neraka baru sadar. Apa kata orang yang ketika sudah mau meninggal itu? Rabbi andirni, ya Allah, tunggu, berikan masa tangguh. Apa? Kembalikan aku. Sampai kapan? Ke dunia. La'alli arji'u, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan yang dulu aku tinggalkan. Ini berarti penyesalan orang yang dulu tidak yakin dengan adanya apa? Hari akhir. Setelah masuk ke negeri hari akhir, baru dikubur saja mereka sudah minta untuk dikembalikan ke dunia. Maka ini adalah bentuk sebuah tauhid. Ini penting sekali untuk kita fahami, yakini bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka gunakan media Asmaul Husna untuk berdoa kepada Allah dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang. Apa bentuk penyimpangannya? Untuk tidak menyimpang, hindari yang ini. Ghairi tahrif, tidak merubah makna dari yang teks aslinya. Yang kedua, wala ta'til, jangan ditolak makna itu. Yang ketiga, wala takyif, dan jangan ditanya bagaimana tata caranya. Takyif bagaimana, karena pertanyaan bagaimana itu yang tepat ditanyakan kepada makhluk, tidak tepat kalau ditanyakan kepada Khalik. Wala tamtsil, dan tidak usah dipermisalkan. Seperti itu tadi, kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa malam? Semalam ya, malam ganjil aja. Apa yang turun? Tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi. Tanazzalul malaikatu ruh, apa lagi itu? Tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat, warruh, dan juga malaikat Jibril. Ketika ini turun di Indonesia ini malam, jangan ditamsilkan sebagaimana dunianya manusia. Indonesia malam, di luar negeri bisa jadi siang. Berarti para malaikat ini juga apa? Turunnya berapa kali berarti? Bisa jadi turun berkali-kali. Oh, di sana belum tengah malam sih, malaikat nunggu. Enggak, ini sudah beda apa? Beda waktu. Satu hari saja ketika kita kumpul di padang mahsyar, satu harinya sama dengan 1000 tahun, 50.000 tahun di padang mahsyar, satu hari.
Dan nanti akan merasakan ketika Dajjal itu turun. Hari pertama sama dengan berapa? Kan Dajjal tinggal di dunia hanya berapa? 40 hari. Hari pertama 1 harinya panjangnya seperti 1 tahun. Hari yang kedua besoknya itu sama seperti 1 bulan. Hari yang ketiga itu sama seperti 1 minggu. Hari yang keempat selanjutnya sampai terakhir 40 hari sama dengan aktivitas keseharian kita. Kok bisa 1 hari 24 jam tapi panjangnya seperti 1 tahun? Kok bisa? Gak percaya Ustaz? Ya nunggu Dajjal keluar. Kapan Dajjal keluar? 2000? Oh enggak jadi. Walaupun dikatakan 2020 itu baru ininya, munculnya itu 2020. Kemudian 2024 kiamatnya. Makanya yang masih punya hutang kredit sampai 2026 dianuin dulu lah. Jangan sampai nanti kiamat kita masih bayar kredit. Ya, jadi apa? Tamsil, nggak usah ditamsilkan. Kok bisa? Itu sudah beda, Pak. Beda alam dan beda dunia. Memang kalau ketika berada di kubur itu faja'a ya'ti malakani. Ketika orang sudah pulang mengantarkan jenazah itu sudah dikuburkan, pulang, ja'a malakani, datang 2 malaikat. 2 malaikat ini fayujlisani. Di hadis yang kedua fayu'idani. Malaikat ini kemudian mendudukkan si jenazah. Kok bisa kira-kira jenazah bisa duduk padahal ada apanya? Ini sudah beda dunia. Baik, contoh ini kita lihat di mana Allah. Ini gara-gara ini akhirnya terjadilah pembedaan di kalangan pemahaman di antara kita, bahkan di Indonesia juga ini. Akhirnya saling menyesatkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha Penyayang di atas arsy. Arsy itu artinya singgasana, arsyun. Ini makhluk Allah. Nanti ketika pembahasan malaikat itu kita akan bahas sedikit malaikat yang memikul arsy. Arsy Allah itu besar. Bahkan malaikatnya tsamaniyah. Ada 8 malaikat. Nggak usah jauh-jauh. Dari pundak kanan ke telinga kiri. Ini dari pundak kanan ke telinga kanan. Kalau kita kan mungkin hanya segini. Ini malaikat yang memikul arsy-nya itu butuh perjalanan 700 tahun. Ini baru dari kini ke sini. Itu ada 8 malaikat. Bagaimana kalau dari pundak ke kaki? Gak usah bayangkan. Besar memang. Tapi gak usah bayangkan itunya. Yang Allah ciptakan makhluknya aja begitu besar. Bagaimana dengan Sang pencipta? Nggak sampai logika kita. Makanya apa? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikir kalian hanya tentang masalah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Dan nggak usah mikir tentang sifat atau zat-zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai, otak kita terlalu kecil. Makanya Allah katakan di surah Al-Isra itu. Wa ma utituhum. Dan tidaklah kalian diberi minal ilmi illa qalila, kecuali hanya sedikit. Ilmu manusia itu diibaratkan kata Nabi Musa ketika bergandengan dengan Nabi Isa itu ketika dicelupin tangannya. Jadi Nabi Isa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu naik perahu. Yang saat itu kemudian dikasih perahunya sudah gratis. Kenapa kok gratis perahunya? Karena yang naik itu adalah seorang nabi yang masyhur namanya Khidir saat itu. Sedangkan Musa tidak ada yang dikenal di saat itu. Setelah sampai baru dilubangi. Di tengah perjalanan dicelupin tangannya. Inilah yang nempel di sini. Ini artinya apa? Ilmu manusia. Dan ini dunia. Sedangkan lautan yang luas itu adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat 109 surah Al-Kahfi itu apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan kau jadikan tinta, pohon-pohon kau jadikan pensil, pena untuk menulis kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru,
pasti habis itu lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun Allah datangkan dengan yang sama jumlahnya. Maka kita tidak bisa berpikir itu. Kalau ditanya aina Allah, jawaban kita yang paling selamat, istawa alal arsh. Baik. Ibnu sahabat ketika ditanya, dia katakan, aina Allah, di mana Allah? Ya sudah, istawa 'alal 'arsy. Ada ketika anakmu seorang budak ketika ditanya aina Allah, fis sama. Bebaskan dia, merdekakan dia. Berarti dia seorang muslim. Jadi kalau tanya aina Allah, istawa 'alal 'arsy. Tapi enggak usah kemudian istawa dimaknai seperti apa? Enggak boleh dimaknai seperti duduk atau seperti duduk di atas singgasana. Enggak, cukup istawa 'alal 'arsy. Apa makna istawa? Difahami istawa ma'lum wa taqyifu, dan bagaimana cara istawanya itu yang disebut dengan majhul. Majhul itu enggak ada yang tahu. Cukup para sahabat pun tidak pernah bertanya bagaimana istawanya Allah. Ketika ayat ini turun sudah difahami istawa, para sahabat enggak sampai bertanya bagaimana istawanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kata Rabi'ah bin Abdurrahman Al-Malik dan Malik bin Anas, istawa ma'lum. Istawa itu sudah diketahui, orang tahu makna istawa. Wal kaifu majhul, sedangkan bagaimana caranya nggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan istawanya Allah itu hal yang wajib. Ya sudah, kita yakini istawa, tapi nggak usah tanya bagaimana, karena otak kita nggak sampai. Kalau kita ditanya anak kita, loh, siapa yang menciptakan Allah? Apa jawaban ibu? Lo tanyakan anak kecil nih, anak SD kelas 1 tanya, siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan burung? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Apa jawabannya? Coba tanya itu, kan jawaban yang paling selamat. Kenapa? Karena kita juga bingung, terus ya apa gitu kan? Makanya namanya al-hayyu wal qayyum, maha hidup. Al-qayyum ini enggak ada permulaan, enggak ada akhir. Jadi istawa maklum, orang sudah tahu mana istawa. Penduduk Arab tahu, tapi bagaimana itulah majhul, yaitu tidak tahu. Tugas kita apa? Mengimani. Al-kursiyyu, nih Ibnu Abbas berkata, al-kursiyyu maudhi'ul qadamain. Kursi itu, mohon maaf, jangan difahami kursi itu tempat duduk. Ini bukan kursi. Walaupun sendenannya agak sakit ini. Hilang. Jadi kursi itu bukan tempat duduk ini, tapi kursi itu tempat singgasana, yaitu tempat meletakkan kaki. Jadi kalau ada raja, sebelum ada kursinya itu pasti ada apanya? Apa namanya? Di depan itu, Pak. Jadi yang biasanya tidak boleh ada yang naik. Sama dengan Namrud. Namrud itu kisahnya mirip banget dengan kisahnya Fir'aun, persis. Sama-sama ngaku Tuhan, sama-sama punya kerajaan, sama-sama disembah. Ini Namrud. Bahkan Namrud itu nggak ada yang berani untuk naik ke atas ini kursi. Kursinya itu istilahnya tempat berpijaknya kaki sebelum dia duduk di maq'ad, kursinya ini. Wal arsyu la yaqdiru qadrahu illa Allah taala. Sedangkan arsy itu kalau dijelaskan ini, sedangkan arsy la yaqdiru qadruhu illallah, tidak ada yang mengetahui ukurannya illallah kecuali Allah. Bahkan gandengannya kemarin langit bumi ditambah dengan kursinya Allah dibandingkan dengan arsy, maka langit bumi kursinya Allah itu dilemparkan di tengah padang pasir, diibaratkan seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Cincin itu adalah bumi, langit, cincin, bumi, langit sama kursi dibanding dengan arsy, sedangkan arsy Allah seperti padang pasir yang begitu luas. Nggak sampai kita. Tugas kita hanya
Ya, yakin. Baik. Bahkan ini. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ini gambarannya nanti saya perjelas lagi ketika di keyakinan kepada para malaikat ini. Dan malaikat-malaikat para malaikat itu berada di penjuru-penjuru arsy-Nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang memikul arsy-Nya Allah, di situ ada 8 malaikat. Coba lihat hadisnya. Udhina li an uhadditha an malikin min malaikatillah min hamalatil arsy. Diizinkan kepadaku, kata Rasulullah, untuk berbicara dengan masalah apa? Malaikat di antara malaikat-malaikat Allah dari yang membawa arsy-Nya Allah. Innama baina syahmati udunihi ila atifihi masiratun 700 aman. Lihat perjalanannya dari telinga sampai ke pundaknya, itu perjalanan berapa? Ya Allah, Pak, bayangkan 700 tahun perjalanan. Ya Allah, sebesar apa ini? Bahwa nanti orang ketika berada di neraka, kenapa neraka Allah jadikan luas? Kenapa surga Allah jadikan luas? Karena orang kalau masuk neraka, pundak kanan ke pundak kiri butuh perjalanan berapa? 3 hari menggunakan kendaraan yang tercepat saat itu, yaitu kuda. Berarti kuda tercepat 50 km per jam. Berarti kalau ada 24 jam kali 50, berapa? Kurang lebih nanti muncul 360 kilometeran. Ini pundak kanan ke pundak kiri satu orang itu perjalanan 360 kilometer. Sini kemana? Sini Jogja, itu baru apanya? Pundak kanan. Wadirsul kafir finnar mithlu Uhud. Dirsu gigi, satu gigi orang kafir di neraka besarnya seperti bukit Uhud. Ada 32 gigi, berarti ada 32 bukit Uhud jejer. Wa ghiladu jildihi, dan ketebalan kulitnya. Di kulitnya kan kita tipis. Nanti orang kafir di neraka tebelnya kulit itu butuh perjalanan 3 hari. Butuh perjalanan 3 hari dengan kaki. Kalau 3 hari kira-kira sampai mana? Mungkin sampai Surabaya lah. Itu tebelnya. Makanya nanti ketika orang di dalam kubur itu apa? Ketika orang berada dalam neraka itu akan diganti oleh Allah apanya? Kulit mereka diganti. Kulit ganti saja begitu sakit, lebih-lebih ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan besarnya ciptaan Allah ini, maka kemudian kita akan meyakini bahwa kita adalah makhluk Allah yang lemah, kecil. Karena lemah dan kecil, kita tidak bisa apa-apa. Makanya bersifatlah tawadhu. Salah satu bentuk tawadhunya yang Nabi contohkan, salah satunya kalau Nabi makan, itu Nabi nggak pakai meja. Nabi itu kalau makan ditaruh di bawah, nggak pakai piring, langsung. Istilahnya apa namanya tuh? Berjamaah. Dan duduknya seperti duduknya iqa. Duduk iqa itu seperti duduknya orang yang sedang tahiyat awal itu. Cuma kakinya diberdirikan. Saya nyoba ternyata kuasal. Ini bentuk tawadhunya. Nggak ada kemudian pakai kursi sambil ngobrol sambil bersandar. Nggak. Kita ini makanya sifat tawadhu itu. Sudah cukup kita tawadhu. Kita bayangkan, berarti Allah itu kayak manusia kok bisa tertawa. Tapi hadis berbunyi begitu. Lihat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu lirajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Allah Subhanahu wa taala tertawa, yadhaq. Yadhaq itu artinya tertawa. Makanya tibel habis bil. Apa kata Nabi? La tuqtirud dhahki. Jangan banyak tertawa. Fa inna kathratad dhahki tumitul qulub. Karena sesungguhnya orang yang banyak ad-dhahki, tertawa, itu mematikan hati. Allah itu tertawa. Bagi siapa? Pada siapa Rasulullah itu tertawa? Li rajulaini, terhadap 2 orang, yaqtulu ahaduhuma, yang saling membunuh.
Padahal kalau hadisnya al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat berkata, wal qatil, ada yang membunuh wajar ya Rasulullah di neraka. Wal maktul, bagaimana dengan yang dibunuh? Karena Nabi mengatakan dua-duanya itu di neraka karena yang terbunuh itu punya niatan yang sama untuk membunuh, cuma nasib saja yang berbeda. Dua-duanya di neraka. Kemudian kalau ini dua-duanya Pak yadkhulul jannah, dua-duanya masuk dalam surga. Ini apa maknanya? Kisahnya ini ketika terjadi perang. Yang ini kafir berhasil membunuh kaum muslimin. Mati orang muslim, masuk surga. Ternyata di tengah perjalanan waktu yang membunuh orang muslim tadi yang menghantarkan dia ke surga, ini kemudian masuk Islam. Habis itu ikut perang ini, mengikuti panji Islam dan juga terbunuh. Dan ini kedua-duanya masuk surga. Berarti kan harusnya kan satu ke surga, satu ke ini dua-duanya. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ya Rasulullah? Kok bisa begitu ya Rasul? Qala yuqtalu hadza fayalijul jannah." Yang ini terbunuh masuk surga. Tsumma yatubullahu 'alal akhar, yang satunya bertobat kepada Allah, fayahdihi ilal Islam, dan kemudian sebelum dia mati dapatkan hidayah masuk Islam, tsumma yujahidu fi sabilillah. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, fayustashhad, kemudian dia terbunuh dalam kondisi mati syahid. Berarti Allah itu senang tertawa. Tapi nggak usah kemudian difahami sebagaimana tertawanya makhluk. Tapi kita yakini Allah itu tertawa. Terus kalau dikira-kira Allah tertawa, dimaknai apa nanti kalau dibedakan bukan tertawa? Senang. Senang itu apa tandanya? Hati. Berarti Allah punya. Ini kalau ditanya terus kayak begini nggak salah, saya sudah pahami Allah tertawa. Contoh juga ini, Allah melipat neraka. Tahajjat al-jannatu wan nar. Surga sama neraka itu daling debat. Surga sama neraka itu sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk, debat. Kayak capres lu. Faqalatin nar. Neraka berkata, "Uritu bil mutakabbirin wal mutajabbirin." Kata neraka, warisanku atau hakku, aku mendapatkan orang-orang yang sombong dan aku mendapati orang-orang yang bengis, jabar, yaitu raja di raja. Itu kok aku bagian saya ngikut sih, kata neraka. Wal jannah wa qalat al jannah, surga ngomong, mali la yadkhuluni illa du'afaun nas. Mendingan dimasuki orang-orang kaya, sombong. Aku, kata siapa? Kata surga, warisanku itu yang masuk kepadaku hanya siapa? Du'afaun nas, yaitu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah. Wasaqatuhum, dan nih orang-orang yang lemah dan rendah. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman kemudian untuk jannah, anta rahmati arhamu bika man asya'u min ibadi. Kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku, arhamu bika, aku memberikan rahmat denganmu, man asya, siapa yang aku kehendaki, min ibadi, dari hambaku. Wa qala linnar, dan Allah berfirman untuk neraka, innama anta adzabi, sesungguhnya engkau neraka itu adalah azabku. Wa'adzibu bika man asya, aku akan menyiksa lewat dirimu, man asya, kepada siapa yang aku kehendaki, min ibadi. Wa likulli wahidatum minhuma man'uha fa'amman naru fala tamta'u hatta yada'a rijlahu. Maka kemudian kedua-duanya akan terpenuhi oleh penduduk-penduduknya, sedangkan neraka di sini neraka itu tidak akan pernah penuh. Jadi nggak akan pernah penuh neraka ini, hatta yada'a rijlahu, sampai Allah kemudian meletakkan rijlahu, kakinya. Kaki siapa? Kaki Allah. Kita fahami Allah punya kaki, tapi berbeda. Laita kamitslihi syai'. Fatakun qad, kata neraka, cukup.
Jadi jamaah dirahmati Allah, ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu melipat bahkan menutup neraka rijalahu dengan menggunakan kakinya. Ini kita fahami, sudah kita fahami makna sesuai dengan keagungan, sesuai dengan kesucian dan sesuai dengan kebesaran Allah. Terakhir, ini satu contoh lagi terakhir. Allah turun sepertiga malam. Makanya para ibu, para bapak, jangan tidur di waktu sepertiga malam. Kalau ada orang yang tidur dan bangun ketika waktunya adzan subuh, ada orang yang tidur dan bangun waktunya adzan subuh, maknanya dia tidak bangun tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Apa kata Nabi? Bala syaitan fi udunaihima. Setan itu kencing di kedua telinganya. Itu kalau nggak sholat tahajud. Ini kalau yang sholat subuh saja. Bagaimana kalau yang subuhnya bablas? Berarti bukan hanya kencing yang nempel, tapi ngerti sendirilah. Maka Allah katakan yanzilu rabbuka tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama, turun itu. Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika sepertiga malam itu. Fayaqul man yad'uni fastajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan terima doa itu. Wa may yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'utiyahu, aku akan memberikannya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang beristighfar kepadaku, fa'aghfirlah, maka aku akan menerima istighfarnya. Maknanya jamaah rahmati Allah, Allah itu turun. Fahami Allah itu. Di sini ada yang mentakwil. Apanya yang turun? Difahami yang turun hanya rahmatnya, sedangkan Allah tidak butuh turun. Nah, dari sini terjadi perbedaan. Tugas kita pahami Allah itu turun. Bagaimana takyif itu sudah bukan pertanyaan untuk kita, karena para sahabat saja tidak pernah tanya kalau Allah itu turun, bagaimana saudara kita di Indonesia, kan nggak pernah begitu mana para sahabat. Ini sudah takyif, itu pelik pertanyaan untuk hamba. Itu yang perlu kita fahami. Allah punya asma, sifat, dan itu kita yakini karena kewajiban untuk beriman itu adalah hal yang wajib. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan lanjutkan bagaimana kita beriman dengan para malaikat dan apa tugas-tugas para malaikat. InsyaAllah semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.